Entah nih Anies nih kualat sama gue atau nggak tahu kenapa ya, ini kualat apa sama gue. Ya mudah-mudahan sih nggak kualat sama gue. Kenapa gue bilang kualat Anies? Tapi kenapa Ahok nggak nyalon? Gue tuh fans banget sama Ahok. Karena tegas gitu, bacotnya sama gue sebabnya. Gitu. Jadi andaikan Ahok jadi ketua KPK, gue wakilnya nggak apa-apa dah. Gitu. Tegas sih Bang. Gue fan Ahok, gue ngefans sama Ahok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Lutfilah. Pada video kali ini kita akan sedikit santai ya, sedikit ada hiburan dari salah satu Ahokers, dari pendukung Ahokers garis keras, di mana dia mengklaim banyak sekali klaim-klaiman kalau dilihat dari video fullnya. Tapi saya akan memotong aja sesuai dengan apa yang kita bahas. Ini membahas tentang bagaimana perasaan dia dengan Anies Baswedan. Nah, kalau misalnya teman-teman sering mengikuti entertainment, dunia hiburan, pasti akan tahu siapa orang ini. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Entah nih Anies nih kualat sama gue atau nggak tahu kenapa ya, ini kualat apa sama gue. Ya mudah-mudahan sih nggak kualat sama gue. Kenapa gue bilang kualat Anies? 3 kali gue somasi waktu zaman dia yang jabat, gue dicuekin. Tanah gue dirampok sama Pemda. Sampai sekarang masih sengketa di Kali Pesanggerahan di Cidodol yang namanya lahan Permata Hijau 2. Tanah gue 5 hektar. Sampai sekarang nggak kelar-kelar. Sengketa sama Pemkap, sama Pemda. Gue somasi Anies, gue memohon agar dia menanggapi karena zamannya Pak Ahok waktu itu pengen diberi ganti rugi. Zaman Pak Ahok, begitu berganti dengan si Anies, lah. Makanya gue gedek banget kalau orang ngomong Anies tuh, wah manis banget ngomongnya. Gue bilang gue udah somasi 2 kali, 3 kali, kagak dijawab. Ini mudah-mudahan si Anies nggak karma dari gue ya. Makanya dia ditolak sono kemari ditolak. Ya gue sih nggak nyukurin juga, gue nggak bilang alhamdulillah, cuman gue kasihan ngeliatnya gitu. Jadi kayak pengemis politik ujung-ujungnya. Ya, itu Bang, dia yang mundur Bang. Berarti dia terima kasih juga ada yang menyalonkan dari partai tapi dia akhirnya mundur. Ya kita berdoa aja munduran dia, mungkin dapat tawaran dan bisikan dari Pak Prabowo untuk jadi menteri kan bisa jadi. Jadi kita ya udah kita berdoa positive thinking aja. Tapi kalau masalah kinerja itu kinerjanya Anies dari dulu. Gue nggak akan berbicara ngejelekin Anies tentang masalah yang lain. Head to head Anies sama gue. Udah. Antara gue dengan Anies itu masalah gue ada semua, buku somasinya ada. Gitu loh. Somasinya ada, gue minta tolong tanah gue, tolong begini nasibnya. Diam-diam aja ngacang-ngacangnya pura-pura budak, malah bikin bambu di HI. Bambu di berjejer-jejerin buat apaan? Bambu jejer-jejer di tanah gue ini triliunan harganya. Urus dulu. Padahal gue tuh ngajuin mediasi loh waktu itu. Bikin bambu di Sudirman yang harganya berapa ya Allah. Itu baru satu kasus ya. Kalau yang lain gue nggak tahu kan. Makanya maaf ya, dibayar 1 triliun juga gue disuruh bagus-bagusin Anies kagak bisa. Lo bayar nih Anies bagus nih 1 triliun buat lo Firdaus, kagak, maaf gue tolak. Kagak, gue udah tahu kartunya. Satu abang kan warga Indonesia juga lah, ya kan juga pernah ke Jakarta itu di KI, ya kan, tapi kan pernah dulu dipimpin oleh Anies dan Anies juga sekarang tidak bisa mencalonkan, ada kejanggalan apa dugaan ada ini Itu ya 3 calon itu ya, 3 calon ini yang sekarang nyalonin, gue lebih megang Ahok. 3 calon ya, gue lebih ngejauhin Ahok. Sayangnya Ahok kagak nyalon, apa disiapin jadi menteri gue nggak tahu deh. Tapi kenapa Ahok gak nyalon? Gue tuh fans banget sama Ahok karena tegas gitu, bacotnya sama gue sebabnya gitu. Jadi andaikan Ahok jadi ketua KPK, gue wakilnya nggak apa-apa dah gitu. Tegas sih Bang. Tapi gue fan Ahok, gue ngefans sama Ahok gitu. Makanya gue bilang sayang banget Ahok gak di. Ya, itulah tadi bisa dibilang sumpah serapah dari salah satu fans Ahok. Mungkin fans Ahok garis keras ya. Nah, bagi teman-teman semua yang sering melihat dunia hiburan, entertainment, nah dia ini bisa dibilang ya nggak jarang sering tampil di depan TV ya. Permasalahannya itu banyak sekali. Kalau nggak ada masalah, dia cari-cari masalah. Ya itulah tabiat dari Firdaus Owiwobo, kalau nggak salah itu namanya. Nah, jadi dia memang sering sekali berkoar-koar, mengajak orang duel lah, baik itu secara apalah gitu, mau tentang hukum atau apa. Nah, tapi yang menariknya di sini ya dia nggak pernah menang. Gitu. Yang paling
orang banyak menyita perhatian, yaitu saat si Firdaus ini menjadi pengacara dukun yang waktu itu berselisih dengan Pesulap Merah. Nah di sini ya bisa dibilang Pesulap Merah ini dikerbutin, di banyak sekali lah yang pengen Pesulap Merah ini masuk penjara atau bermasalah gitu, sampai sampai diancam dengan pelet lah, dengan santet lah, dengan apalah itu namanya istilah-istilah dari dunia perdukunan, tapi sampai sekarang nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, terus yang beberapa lagi dia beberapa itu sempet mengajak salah satu dukun ke podcastnya Richard Lee, dan dukunnya itu gagal gitu. Nah jadi si Firdaus ini ya dia bisa dibilang ya memang bacotannya sama dengan eh, seseorang yang dipuja, yaitu Ahok ya. Ya tapi ya nggak ada, nothing gitu loh. Firdaus ini ya itulah susah. Jadi kita kalau misalnya mendengarkan dia secara serius ya mungkin panas ya. Jadi jadikan aja ini hiburan gitu. Apalagi yang dia katakan di awal-awal tadi, kalau misalnya Anies ini tidak bisa mencalonkan bahkan menjadi gelandangan politik, itu jangan-jangan karena karmanya dia. Karena dia waktu itu bermasalah, memohon kepada Anies untuk melanjutkan dan tidak pernah diselesaikan. Nah yang menariknya di sini dia bilang katanya dari zaman Ahok sudah diajukan hampir ganti rugi dan itu tidak terjadi. Ya sekarang sama aja gitu. Dia bilang dari zaman Ahok sampai dengan hari ini. Berarti kan ketika 3 gubernur itu gagal, dari Ahok, Anies, dan PJ Gubernur Heru Budi. Kenapa yang disalahkan Anies? Kenapa sampai sekarang Heru Budi kan udah lama juga tuh, udah setahun, mungkin setahun lebih ya. Kenapa nggak berhasil juga ya? Memang ya mungkin memang bukan tanahnya dia kali itu. Ngaku-ngaku aja tanah dia gitu. Ya memang saya pribadi ngelihat perlakuan dari Firdaus Oibo ini lebih ke lucu ya daripada ke sakit hati gitu. Jadi ucapan-ucapan dia kita anggap aja itu hiburan di pagi hari ini gitu loh. Biar teman-teman semua di sini yang mungkin mencintai Pak Anies itu bisa tertawa sedikit gitu loh. Bisa menjadikan hari ini lebih bersemangat lagi, lebih berapi-api lagi dalam mendukung Pak Anies Baswedan untuk mendirikan Partai Perubahan. Nah, gimana menurut teman-teman tentang Firdaus tadi gitu loh? Pantasnya diseriusin apa diketawain gitu? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi Eden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.